Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Muhammad Apid, STMT, atas kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di review artikel aplikasi sistem informasi pengenalan tanaman obat keluarga berbasis Android sebagai syarat untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil. Izin memperkenalkan diri, saya Anita Intan sebagai moderator pada presentasi kali ini dengan anggota kelompok yaitu Agnanisha Magfira, Dila Lestari, dan Miftahul Khoir. Lalu ada pokok pembahasan, yang pertama ada pendahuluan, kedua tujuan, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil pembahasan, kelima ada eh, solusi alternatif, dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Era digital akan terus mengalami perkembangan, di mana perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, akan sangat berdampak pada berbagai bidang, tak terkecuali pada bidang farmasi. Contohnya dapat diterapkan dengan membuat informasi mengenai obat-obatan berbasis digital. Kebanyakan masih dicatat manual, hal tersebut tentunya akan memakan waktu dan tidak praktis. Permasalahan lainnya adalah apabila ada penyakit yang membutuhkan pertolongan awal, sulit mencari keterangan tentang tanaman dan apa saja manfaat yang dibutuhkan, serta kurangnya sarana promosi tanaman obat atau disebut juga dengan tanaman keluarga pada masyarakat, di mana hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan biaya yang murah. Padahal pemerintah telah mendorong penggunaan tanaman obat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Pasal 47, dan Kemenkes Nomor 1076 SK 7 2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional yang menggunakan tanaman obat-obatan. Next, ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi pengenalan tanaman obat keluarga berbasis Android yang dapat digunakan oleh semua pihak masyarakat serta sebagai sarana promosi agar setiap keluarga memiliki apotek hidup dan kesehatan masyarakat semakin meningkat. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada metode pengembangan sistem, di mana digunakan metode prototype. Prototype adalah merupakan metodologi pengembangan software yang menitikberatkan pada pendekatan aspek desain, fungsi, dan user interface atau proses pengembangan perangkat lunak yang diawali dengan pengumpulan kebutuhan dari sistem yang dilanjutkan dengan pembuatan prototype dan evaluasi dari pengguna. Tahapan dari metode prototype yaitu pengumpulan kebutuhan, pembuatan alat pengamanan ruang brankas menggunakan kamera deteksi gerak berbasis ISP32 CAM dengan penyimpanan otomatis Google Drive dan Telegram, mengidentifikasi semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun prototyping, yaitu dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pengguna, membuat contoh desain. Yang ketiga, ada evaluasi prototyping, yaitu untuk mengetahui apakah prototyping yang telah dibangun sesuai dengan keinginan pengguna. Yang keempat, ada mengkodekan sistem, yaitu prototyping yang sudah disetujui diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Kemudian ada mengkodekan sistem, yaitu prototyping yang sudah disetujui diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, yaitu menguji sistem, di mana sistem telah menjadi suatu perangkat lunak atau diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya ada evaluasi sistem dan menggunakan sistem. Yang kedua ada perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini digunakan Unified Modeling Language atau UML. UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dalam industri untuk mengidentifikasi requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi. UML ini diaplikasikan untuk bermaksud tertentu yang antara lain merancang perangkat lunak, sarana komunikasi antara perangkat lunak dengan proses bisnis, menjabarkan sistem secara rinci untuk analisa dan mencari yang diperlukan sistem, mendokumentasi sistem yang ada, proses-proses, dan organisasinya. Selanjutnya,
Pada tahap ini dilakukan pemodelan sistem untuk menentukan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem aplikasi yang menentukan kelas yang dibutuhkan untuk realisasi fungsi-fungsi sistem yang telah dianalisis sebelumnya dan mendeskripsikannya ke dalam bentuk diagram. Yang pertama ada use case diagram, di mana use case diagram ini merupakan diagram yang mendeskripsikan hubungan antara pengguna dan sistem aplikasi. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Desain use case pada penelitian ini yaitu dengan pada gambar yang tertera. Jadi, diawali dengan aksi user atau pengguna untuk memilih menu tanaman untuk menampilkan daftar tanaman obat keluarga beserta cara penggunaan dan menanam tanaman obat keluarga tersebut. Selanjutnya, pengguna dapat memilih menu sejarah untuk menampilkan sejarah tentang tanaman obat keluarga. Selain itu, pengguna juga dapat menampilkan tentang aplikasi tanaman obat keluarga dan menampilkan bantuan menggunakan aplikasi tanaman obat keluarga. Selanjutnya ada activity diagram, di mana activity diagram ini menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas proses dari sebuah sistem. Aktivitas diagram pada rancangan aplikasi ini dapat dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya ada 3, yaitu perancangan antarmuka. Yang pertama yaitu perancangan struktur navigasi. Di mana perancangan struktur navigasi yang menggambarkan hubungan antar menu pada aplikasi mengontrol lampu, ruangan, dan pintu rumah berbasis Android ini menggunakan model hierarki. Perancangan struktur navigasi pada aplikasi pengenalan tanaman obat keluarga dapat dijelaskan pada gambar yang tertera. Yang kedua yaitu perancangan storyboard, di mana perancangan storyboard ini merupakan rancangan interface atau tampilan antarmuka dari aplikasi yang dilengkapi spesifikasi dan dari setiap gambar, layer, dan teks. Gambar storyboard aplikasi pengenalan dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar A yaitu rancangan menu dari gambar A merupakan menu tampilan pertama pada saat membuka aplikasi. Pada menu utama terdiri dari tanaman sejarah tentang dan bantuan. Kemudian untuk storyboard menu daftar obat yang ditunjukkan pada gambar B merupakan menu yang memberikan informasi daftar tanaman obat yang ada di Indonesia. Menu sejarah pada gambar C ini menampilkan penjelasan singkat tentang sejarah tanaman obat keluarga yang ada di Indonesia. Menu bantuan ini menampilkan bantuan pengguna aplikasi tanaman obat yang dipresentasikan pada gambar D. Oke, selanjutnya ada metode pengujian sistem dengan menggunakan metode black box testing. Pengujian berdasarkan fungsionalitas. Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak dengan menguji perangkat lunak tanpa mengenai struktur internal kode atau program. Pengujian black box testing merupakan pendekatan komplementer yang kemungkinan besar mampu mengungkapkan kesalahan pada sistem. Dalam pengujian ini, tester menyadari apa yang harus dilakukan oleh program tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukannya. Berikut ciri-ciri dari black box testing, yaitu pertama, black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada software dan hardware berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software dan hardware. Yang kedua, black box testing bukan teknik alternatif daripada white box testing. Lebih daripada itu, ia merupakan pendekatan pelengkap dalam mencakup error dengan kelas yang berbeda dari metode white box testing. Yang selanjutnya yaitu black box testing melakukan pengujian tanpa pengetahuan detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites. Yang disebut sebagai behavioral testing, specific based testing, input atau output testing, atau functional testing. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada implementasi aplikasi. Tahap implementasi pada sebuah sistem telah dirancang
menjelaskan mengenai pembuatan sistem yang sesuai dengan analisis dan perancangan sebelumnya. Setelah tahap implementasi dilakukan, maka dibutuhkan sebuah pengujian sistem untuk membuktikan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam implementasi aplikasi tersebut mempunyai sebuah tampilan awal, tampilan menu tanaman, dan tampilan menu sejarah. Next. Selanjutnya adalah pengujian user interface. Pada pengujian user interface ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah tampilan yang disediakan untuk penggunaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Pengujian menggunakan beberapa kriteria yang sudah ditentukan, yaitu kelas uji, daftar pengujian, skenario uji, hasil yang diharapkan, dan hasilnya diperoleh dari hasil pengujian. Maka dapat dilaksanakan hasil pengujian pada tabel di samping. Next. Next. Selanjutnya ada pengujian fungsi dari menu aplikasi. Pada pengujian fungsi dari menu aplikasi ini yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah fungsi yang diberikan pada masing-masing tombol atau button menu aplikasi dapat berjalan dengan berfungsi dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Pengujian menggunakan beberapa kriteria yang sudah ditentukan, yaitu kelas uji, daftar pengujian, skenario uji, hasil yang diharapkan, dan hasil yang diperoleh dari hasil pengujian, dan didapatkan dari hasil pengujian pada tabel di samping. Next. Selanjutnya pengujian versi Android. Pada pengujian versi Android ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan pada semua versi Android yang diujikan. Pengujian menggunakan beberapa kriteria yang sudah ditentukan, yaitu kelas uji, daftar pengujian, skenario uji, hasil yang diharapkan, dan hasil yang diperoleh dari hasil pengujian. Dan telah ditetapkan tabel pada hasil pengujian pada tabel di samping ini. Next. Dan selanjutnya ada pengujian aplikasi menggunakan device. Pada penggunaan aplikasi device ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan pada semua device yang ada. Pengujian menggunakan beberapa kriteria yang sudah ditentukan, yaitu buka aplikasi, mengklik menu, mengklik submenu, dan menampilkan audio visual. Next. Selanjutnya ada pengujian layar. Pada pengujian layar, sistem aplikasi mencakup beberapa pengujian, yaitu pengujian resolusi dan densitas layar. Pada pengujian resolusi layar dan densitas layar ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah tampilan aplikasi dapat terlihat baik pada masing-masing resolusi Android yang diujikan. Pengujian menggunakan beberapa kriteria yang sudah ditentukan, yaitu kelas uji, daftar pengujian, skenario uji, hasil yang diharapkan, dan hasil yang diperoleh dari hasil pengujian. Pengujian resolusi layar dan densitas layar dapat dilihat pada tabel di samping. Hasilnya berhasil, tampilan terlihat normal dan sesuai yang diharapkan. Next. Selanjutnya ada solusi alternatif. Berdasarkan dari penelitian, semua perancangan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, kami hanya akan memberikan saran mengenai tambahan fitur, yakni dapat menambahkan fitur Google Lens atau membuat hasil yang serupa untuk mendeteksi tanaman obat, di mana hasil scan gambar dapat mengidentifikasi tanaman karena masyarakat awam mungkin masih susah untuk membedakan tiap tanaman obat. Hal ini didukung dengan penelitian Sapopalov. Google Lens sangat direkomendasikan dalam pelajaran terutama materi biologi dan materi yang berkaitan dengan lingkungan dan memerlukan informasi mendalam untuk menyelesaikan masalah. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Sapopalov bahwa hasil perbandingan berbagai macam aplikasi yang paling direkomendasikan untuk kelas biologi dalam mengenal tanaman adalah Google Lens.
karena Google Lens memiliki 92,6% keakuratan lebih tinggi dalam mengidentifikasi tanaman daripada aplikasi lainnya seperti PlanetNet dan Flora Incognita. Next. Dan selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan dari penelitian mengenai perancangan aplikasi pengenalan tanaman obat keluarga berbasis Android, maka dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan aplikasi pengenalan tanaman obat keluarga dapat membantu penggunaan dalam hal mengenal jenis tanaman obat dan sebagai sarana promosi agar setiap keluarga memiliki apotek hidup, dan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap sistem menunjukkan bahwa aplikasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ini ada daftar pustaka dari penelitian. Ini ada referensi jurnal yang dari penelitian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.